Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutlah materi pertama, berkompetisi dalam kebaikan, yang dilakukan untuk kelas 11 PAI. Adapun dasar dari materi ini adalah mengacu kepada skema pemahaman yang tersusun pada gambar berikut ini. Kompetensi dalam kebajikan didasari dari Quran surat Al-Baqarah, surat Al-Fatir, yang akan diberikan penjelasan mengenai ayat tersebut, lalu diberikan contoh dan refleksinya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 148 tentang kompetisi dalam kebajikan, yang mana Allah menerangkan artinya, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Penguasa atas segala sesuatu. Penjelasan mengenai Quran Surah Al-Baqarah ayat 148 yaitu menghadapi kenyataan seperti ini. Al-Quran memberikan keterangan bahwa Muslim perlu mengedepankan sikap siap berkompetisi dalam hal kebajikan. Artinya setiap di antara kita perlu mengutamakan semangat kompetisi atau semangat berlomba untuk kebajikan, seperti program-program yang telah kita laksanakan beberapa bulan yang lalu atau beberapa semester yang telah berlalu. Berbuat baik atau berlomba dalam kebaikan tidak mesti hanya di lingkungan sekolah, di rumah, atau di masjid. Pada tempat-tempat tersebut kita tetap untuk menjunjung tinggi dan berlomba dalam kebaikan. Namun di lingkungan RT, RW, di kelurahan, lapangan sepak bola, pasar, mal, atau di tempat kerja pun semangat berlomba dalam kebajikan harus terus dijunjung tinggi, karena sesungguhnya Allah akan selalu tetap mengumpulkannya sebagai bagian dari amal soleh seorang muslim. Selanjutnya pada Al-Quran Surah Al-Fatir ayat 32 tentang kompetisi dalam kebajikan, yang mana Allah menerangkan pada artinya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Penjelasan dari ayat tersebut yaitu ada dua hal. Yang pertama, Al-Quran ini diwariskan kepada orang-orang yang dipilih secara umum. Al-Quran memang diperuntukkan bagi seluruh umat manusia, namun dalam pelaksanaannya, isi dan kandungannya dalam Al-Quran ini hanya berguna bagi mereka yang meyakini kebenaran Al-Quran. Jadi tidak semuanya meyakini kebenaran Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran membagi 3 kelompok manusia dalam menghadapi Al-Quran, yaitu 1. Mereka yang menolak Al-Quran. Kelompok ini disebut sebagai kelompok yang menzalimi diri sendiri. Artinya yaitu kelompok orang yang menganiaya diri sendiri ialah orang yang lebih banyak kesalahannya daripada kebaikannya. Nah, jadi apakah kita termasuk orang yang banyak kebaikan atau yang termasuk banyak keburukan? Mari sama-sama kita pahami, kita introspeksi diri. Selanjutnya, kelompok yang menerima Al-Quran setengah-setengah atau disebut
muktasid, yaitu orang-orang yang memilih-milih ajaran Al-Quran sesuai dengan kepentingan nafsunya sendiri. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang paling banyak. Mereka saat senang menggunakan Al-Quran, saat dianggap menyusahkan mereka tidak menggunakan Al-Quran. Apakah kita termasuk yang seperti ini? Karena ini adalah orang-orang yang pastinya akan masuk ke dalam neraka. Yang ketiga, kelompok orang yang menerima Al-Quran sepenuhnya dan mereka berlomba-lomba dalam kebajikan. Jadi bisil mikafah, jadi menerima itu secara keseluruhan, tidak setengah-setengah. Jadi berlomba-lomba dalam kebajikan. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai kompetisi dalam kebajikan. Berikut ada tugas yang harus kalian selesaikan. Ya, tugas yang pertama yaitu tulis lengkap ayat dan terjemahan dari ayat yang sudah dijelaskan tadi di atas. Jadi semuanya ditulis lengkap ayatnya dan terjemahannya dalam sebuah kertas, lalu fotokan dan kirimkan. Yang kedua, baca salah satu ayat di atas dan videokan lalu kirim. Ya, jadi saat kita membaca masing-masing boleh melihat atau boleh dihafal, ya, divideokan dan kirimkan. Inilah tugas untuk anak-anak kami sekalian untuk pertemuan yang pertama. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Mari sama-sama kita lapaskan hamdalah untuk mengambil keberkahannya. Alhamdulillahirabbil alamin.